Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali ya untuk tutorial Parrot kelas uploadnya. Jadi selanjutnya kita akan belajar untuk menyimpan data gambarnya ke dalam format string atau format string ataupun base 64 encode ya. Jadi string yang sudah di format dengan enkripsi base 64 encode gitu ya teman-teman. Nah caranya mudah ya. Kalau teman-teman sebelumnya mengikuti tutorial tentang Parrot class upload gitu ya, nanti di bagian upload.php teman-teman tinggal manipulasi saja atau kita rubah scriptnya atau kita tambahkan ya. Kemudian di sini kita tulis file get contents, kemudian as upload file fat dst fat name ya teman-teman. Kemudian kita enkripsi as base 64 variabelnya kita tulis base 64 encode. Oke, as image data. Kemudian di sini tulis base 64. Oke teman-teman, ini hapus dulu ya buat file percobaannya. Kita coba upload ya teman-teman. Di sini Ahmad Zelani, kemudian bentar, kita tes dulu aja, tes dulu, kita klik simpan. Di sini gambarnya tidak ditampilkan ya teman-teman. Tuh. Nah cara menampilkannya kita harus pakai formatnya bukan seperti ini ya. Jadi kita tulis data image, kemudian di sini jpeg semikolon base 64 kemudian sraw mahasiswa foto ya. Jadi formatnya seperti ini ya teman-teman. Ya. Oke, kita reload gambarnya, jangan di reloadin deh. Nah sekarang bener ya. Nah sekarang data gambarnya sudah diformat ke dalam string base 64 yang terencode. Nah stringnya banyak ya, makanya nanti ini tipe datanya di database itu teman-teman perlu menggunakan ini ya, perlu menggunakan nilai yang panjang, bisa pakai blob, long blob gitu ya, atau bisa menggunakan medium text gitu ya, supaya bisa menampung data stringnya banyak ini. Nah sebenarnya kalau pakai base 64 encode ini seperti ini ada plus minusnya gitu ya. Mungkin plusnya ya jadi formatnya jadi lebih terenkripsi dan kita nggak tahu di mana letak file-nya gitu ya teman-teman. Nah tetapi di satu sisi ini akan meningkatkan ukuran datanya sekitar 33% gitu ya. Misalnya teman-teman punya file sekitar 1 megabyte atau sekitar 1024 kilobyte, artinya itu dapat meningkatkan ukurannya sekitar 33%, artinya dari 1 megabyte jadi 1,33 megabyte. Nah kita cek ya teman-teman filenya di database, dan untuk itu karena ini dapat meningkatkan ukuran data, sebelum diupload idealnya itu gambarnya dikompres dulu gitu ya teman-teman. Nah kalau dalam kasus ini kan memang kita di crop ya, otomatis dia memperkecil ukuran datanya gitu ya. Saya akan coba cek ya teman-teman, sistem clear. Di sini select length mahasiswa foto, kemudian as total, where mahasiswa ID sama dengan 13. Oke. Oh bentar, promnya total.
from mahasiswa. Oke. Kita cek dulu ya, berapa ya? 15. Bentar, tampilkan dulu select Oh, 14. Oke. 1116 MB. Nah, untuk mengetahui ini bukan apa sih? Ini bukan megabyte ya, sorry. Nah, untuk mengetahui ukurannya, teman-teman, caranya kita bisa saya agak kurang cepet ya matematika, berarti cara ngitungnya, karena kan tadi si base64 ini meningkatkan ukuran datanya sekitar 33% gitu ya. Karena si setiap 3 bytes dari data biner itu akan disimpan menjadi 4 bytes gitu ya, teman-teman. Karena itu tadi, karena di encode gitu ya. Jadi ukurannya jadi lebih besar gitu ya. Terus juga yang di encode itu bukan path lengkap dari nama filenya, tetapi ini adalah murni merubah biner gambar menjadi string yang terformat dalam kode ataupun format base64 gitu ya, teman-teman. Nah, untuk tahu berapa kapasitas yang sudah diupload di sini, berarti ini kan 11.216 berarti dibagi 4 ya, dibagi 4 kemudian dikali 3, yaitu sekitar 8 kilobyte gitu ya, teman-teman, gambar yang sudah di-upload ke server gitu ya. Kita cek ya, teman-teman, apakah ada sekitar 8 kilobyte. Ya, bener ya, 8 kilobyte gitu ya, teman-teman. Atau sekitar 8.412 bytes gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kan format ataupun string yang kita panggil di database itu sudah di enkripsi dengan base64 encode, atau diubah sebenarnya ke dalam string base64 encode. Nah, jadi yang di encode-nya itu bukan path lengkap dari filenya gitu, tapi memang dirubah gitu ya. Dirubah biner gambar menjadi string gitu ya, string base64 encode gitu ya, teman-teman. Nah, ini masalahnya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menghapus gambarnya, misalnya ketika delete, teman-teman bukan hanya ingin mendelete data di database-nya, tapi juga yang ada di file server. Makanya ini perlu namanya teknik ya sebenarnya. Jadi karena yang di database-nya itu bukan path dari nama file seperti ini kita pasti akan kesulitan. Makanya caranya saya sebenarnya ada 2 cara ya. Pertama, buat 2 kolom. 1 kolom berisi path lengkap nama file yang tidak terenkripsi, yang satu string base64 encode gitu ya. Itu cara yang pertama. Tetapi menurut saya cara ini ribet gitu ya. Ribetnya karena jadi harus 2 kolom gitu ya, teman-teman. Tapi memang mudah gitu ya. Nah, cara yang kedua, kita bisa misalnya di sini kita menggunakan tanda ya, 62 titik misalnya seperti ini. Kemudian di depannya kita pakai nama file atau path lengkap dari nama filenya gitu, file yang kita upload ke server, yaitu nama folder / nama file gitu ya. Ini berisi path lengkap dari file gitu ya, teman-teman. Nah, kita contohkan ya. Saya contohkan di sini, saya upload lagi. Oke, di sini. Oke, berhasil diupload, tapi ini tidak ditampilkan. Nah, kita inspect elemen di bagian ininya. Lihat teman-teman di sini, kalau teman-teman lihat di sini ada upload, kemudian nama filenya gitu ya, .jpg ya, sesuai dengan yang ada di server gitu ya.
.jpg ya tadi belakangnya itu. Oke. Nah, jadi nanti caranya adalah kita bisa menggunakan fungsi strpros untuk mencari string ini ya teman-teman. Misalnya kalau mau kita tampilkan gambarnya, nanti kita buat kayak semacam helper ataupun function yang strpros buat menampilkan gambarnya. Kita remove string ini seperti ini, remove gitu ya, nanti fungsinya tuh tampil gitu ya ketika menampilkan. Tetapi kalau mau mendelete berarti kita remove bagian base64 encode-nya, atau kita cuma mengambil string yang tadi doang gitu ya teman-teman caranya. Mungkin nanti untuk cara selanjutnya, untuk cara teknik atau functionnya mungkin nanti akan saya buatkan di blog saya di root93.co.id. Kebetulan di blog saya juga ada pembahasannya, yaitu CRUD dengan parrot class upload. Teman-teman bisa baca juga di sana. Nanti fungsi untuk delete base64 ini juga akan saya tuliskan di blog saya di root93.co.id teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tutorial tentang parrot class upload ya teman-teman. Ini adalah library PHP yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan ataupun menghandle file upload gitu ya di aplikasi teman-teman gitu ya. Daripada repot-repot capek bikin sendiri, mending kita gunakan library ini ya, karena menurut saya lebih gampang, terus aman juga gitu ya. Kita juga nggak perlu bikin dari awal untuk fungsi yang menghandle upload file gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.